Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Spoiler House. Di video kali ini, Mimin akan bercerita tentang sebuah film yang cukup seru yang berjudul The Brother Grimm Mariadi yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang dua saudara yang kerjaannya tuh tukang tipu, yang sering menipu banyak orang dengan trik-trik sulapnya sehingga mereka terkena kutukan karma, dan untuk menghilangkan kutukan itu mereka harus membunuh ratu jahat. Lantas bagaimana kisah petualangan mereka selanjutnya? Yuk mari kita simak ceritanya. Film berlatar pada tahun 1796 di mana seorang janda miskin dan putra pertamanya bernama Will mengalami kesulitan saat anak dan adik perempuannya sedang sekarat akibat sakit parah. Satu-satunya harapan mereka adalah saudara Will bernama Jacob yang sedang menjual satu-satunya sapi milik mereka. Namun saat Jacob kembali, harapan mereka sirna sudah karena bukannya mendapat uang, Jacob malah menukarkan sapi tersebut dengan kecubung ajaib. Hal itu pun membuat Will marah besar dan langsung memukul Jacob. Ia juga menyalahkan Jack atas kematian saudara perempuannya. Singkat cerita, 15 tahun telah berlalu, tepatnya saat Jerman menduduki Prancis, yang mana Will dan Jack Mariadi tumbuh dewasa di kota Keldat. Keduanya kini menjadi penipu keliling yang menggunakan pengetahuan Jack tentang cerita rakyat untuk membodohi masyarakat. Mereka lalu pergi ke kantor wali kota, di mana mereka mendengar cerita tentang penyihir yang menghantui penduduk setempat. Semua detail cerita itu pun ditulis oleh Jack ke dalam bukunya yang berisi tentang cerita-cerita dari seluruh negeri. Namun untuk kasus kali ini terdengar agak rumit karena kedua Mariadi diminta untuk mengusir sang penyihir, meskipun begitu mereka tetap mau menanganinya, tapi dengan syarat upah yang sangat besar. Keduanya kemudian pergi ke sebuah gudang dan menyiapkan sebuah perlengkapan seperti menggambar bintang laut di lantai, mengenakan baju sirah, dan mengisi anak panah dengan air mata kuda. Tetapi sebelum mereka siap, tiba-tiba penyihir muncul yang akhirnya membuat Jack dan Will lari ketakutan. Bahkan kedua Mariadi ini dikejutkan dengan ilmu si penyihir yang mampu mengendalikan tubuh mereka. Namun mereka banyak pengalaman pun berhasil menembak si penyihir tersebut yang membuat si penyihir berubah menjadi sekumpulan ular. Kemudian mereka memasukkan ular itu ke dalam tas dan meminta pemilik gudang untuk membuangnya jauh-jauh dari tempat itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, terungkaplah kalau pekerjaan mereka itu hanyalah sebuah trik yang dibuat oleh dua teman mereka bernama Hildlik dan Bond. Meskipun bekerja sebagai penipu, mereka tetap mengeluarkan banyak uang untuk membuat peralatan trik agar tidak bisa dipikir secara nalar. Sementara di tempat lain, di hutan yang bernama Marbedan, kita diperlihatkan seorang gadis berjubah merah yang sedang memetik buah. Saat sedang asik-asiknya memetik buah, tiba-tiba ia mendengar suara aneh di belakang pohon. Hal itu pun membuat si gadis langsung lari ketakutan. Akan tetapi ketika si gadis hendak sampai ke desa, sosok makhluk menyeramkan tiba-tiba menerkamnya dan menyisahkan jubahnya saja. Kita kembali lagi ke Karlstad, di mana dua Mariadi bersaudara sedang menikmati pesta yang diadakan penduduk setempat untuk keberhasilan mereka. Di tengah pesta, Jack dan Will kemudian mengajak dua wanita ke kamar untuk bersenang-senang. Namun keesokan paginya, mereka tiba-tiba digerebek oleh tentara Prancis dan komandannya bernama Cavaldi. Cavaldi kemudian membawa dua bersaudara ke benteng, di mana di sana mereka dihadapkan dengan Jenderal Favarin yang sebelumnya sudah menangkap Hildit dan Bones yang sudah mengakui kebohongan mereka sebagai penyihir penipu. Rupa-rupanya Favarin sudah mengetahui pekerjaan dua bersaudara karena ia tak percaya dengan tahayul. Karena kebohongan mereka, Jenderal Favarin pun berniat untuk mengeksekusi mereka. Akan tetapi sebelum ia melaksanakan hukuman itu, jika mereka bersedia membantunya, maka ia akan dibebaskan dari hukuman tersebut. Favarin lalu memberitahu dua Mariadi tentang kasus di kota Marbedan, di mana anak-anak di desa tersebut terus menghilang sampai sekarang ini berjumlah 9 orang. Favarin yakin kalau pelakunya sama seperti dua Mariadi, yaitu menggunakan trik agar terlihat seperti sihir. Ia kemudian meminta dua bersaudara itu untuk menangkap pelaku penculikan, dan tanpa pikir panjang lagi, Jack dan Will akhirnya menyetujui persyaratan tersebut.
Sementara di sisi lain, tepatnya di hutan Marbedan, dua anak-anak yang sedang mencari kopi anjing tiba-tiba tersesat. Di saat itulah selendang salah satu anak itu tiba-tiba diambil dan melemparkannya ke sungai kecil. Saat anak itu hendak mengambil selendangnya, tiba-tiba selendang tersebut terbang. Karena penasaran, si anak pun mengikuti selendang itu sampai masuk ke dalam gua kecil. Dan di saat itulah ia bertemu makhluk yang menyeramkan, lalu menghilang. Keesokan harinya, Kak Veldy membawa dua bersaudara penipu ke Marbeden, tapi sesampainya di sana, kedatangan Jack dan Will tidak disambut baik oleh warga. Dan menodongkan senjata ke arah mereka. Untungnya ada seorang anak kecil bernama Sasa yang mengatakan kalau dua bersaudara itu akan menjadi penolong desa. Para warga pun akhirnya menerima mereka dan membawa mereka ke gereja untuk membahas tentang hilangnya anak-anak secara misterius. Di sana, ada yang bilang kalau pepohonan menculik anak-anak. Ada juga yang bilang serigala lah yang menculiknya. Bahkan ada yang bilang kalau anak-anak diculik oleh Balmond. Mendengar keluh kesah para warga, Jack dan Will pun semakin bersemangat untuk menangkap pelakunya. Ia lalu meminta para warga untuk mencarikan pemandu yang tahu betul tentang hutan. Para warga pun langsung menunjuk seorang wanita bernama Kraus sebagai pemandu, namun mereka sangat membencinya karena keluarga Kraus lah yang pertama kali menjadi korban. Perfect. Dua bersaudara kemudian pergi ke rumah Kraus. Mereka bertemu Kraus yang ternyata memiliki nama asli Angelica. Angelica memberitahu keduanya bahwa 15 tahun yang lalu dua adik perempuannya menjadi korban pertama, sedangkan ayahnya entah pergi kemana. Setelah bernegosiasi, Angelica akhirnya mau memandu mereka ke hutan. Singkat cerita, sesampainya di hutan, Angelica meminta mereka untuk meninggalkan kudanya karena jalan menuju ke lokasi yang dituju sangat rimbun dan lebat. Akhirnya mereka pun berjalan kaki melintasi rimbunnya hutan. Dan tibalah mereka di sebuah menara tinggi tanpa pintu di sekitarnya. Di sini, Angelica bercerita kalau 500 tahun yang lalu ada raja bernama Raja Childrick ke-1 yang menghancurkan masyarakat hutan dan membakar semuanya untuk membangun kota ini. Raja ini kemudian menikah dengan Ratu Cermin yang kecantikannya dipuja orang-orang, namun si ratu suka bereksperimen dengan ilmu hitam untuk mendapatkan kehidupan abadi, sehingga wabah mengerikan menyerang dan merenggut nyawa si raja. Dan untuk menghindari wabah, si ratu itu pun membangun menara tinggi dan mengunci dirinya di dalam agar aman. Akan tetapi angin membawa wabah itu ke arah si ratu hingga membuat si ratu membusuk. Memang benar mantranya bisa membuat abadi, akan tetapi tidak membuatnya awet muda. Dan untuk mengembalikan wajah cantiknya, ia diharuskan meminum darah 12 gadis muda. Sedangkan sekarang sudah ada 10 gadis yang dilaporkan menghilang. Selain itu, sang ratu juga mengerjakan sebuah mantra agar mengembalikan kecantikannya dengan dibantu oleh manusia serigala, pemburu misterius dengan kapak ajaib, burung-burung gagak hitam, dan makhluk-makhluk lain yang ada di hutan ini. Bersama dengan itu, sosok si pemburu misterius tiba-tiba muncul dan diam-diam memberi makan kuda milik Jack dengan laba-laba. Tak lama kemudian, tumbuh-tumbuhan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Ditambah lagi banyaknya serangga dan burung-burung gagak hitam yang mulai bermunculan. Hal itu pun membuat Angelica mengajak yang lain untuk segera pulang, namun Will kebingungan dengan arah jalannya. Angelica pun mengingatkan mereka agar tidak mempercayai pepohonan. Setelah itu, Angelica mengambil seekor katak dan menjelatinya. Dengan begitu, si katak akan memandu mereka melewati hutan. Dan benar saja si katak itu memandu mereka ke rute yang benar. Saat kembali ke desa, Angelica memberitahu Jack dan Will kalau ia tak akan ikut mereka lagi ke hutan. Hal itu karena dulu ayahnya diculik oleh serigala dan tak lama setelah itu kedua adiknya ikut menghilang. Itulah mengapa semua orang menyebutnya keluarga terkutuk. Dan meskipun begitu, sampai saat ini Angelica terus mencari adik-adiknya setiap hari. Saat malam hari tiba, tiba-tiba kuda milik Jack mulai bertingkah aneh dan mengamuk di kandang. Suara yang dihasilkan membuat seorang gadis kecil tergiur dan mendekati kandang kuda tersebut. Gadis itu kemudian dibuat terkejut saat melihat mulut kuda dipenuhi dengan jaring laba-laba. Tak hanya itu saja, kuda tersebut juga membuka mulutnya dan menelan si gadis secara utuh.
Mendengar kegaduhan di luar, Jack dan Will pun keluar mendapati perut kudanya membesar. Sekaligus ada gadis kecil yang tersangkut di tenggorokannya. Dan di waktu yang sama, Angelica muncul sambil menunggangi kudanya dan mulai mengejar kuda Jack untuk menyelamatkan si gadis. Namun sayangnya saat memasuki hutan, mereka dihadang oleh pepohonan. Angelica kemudian bertemu dengan seekor serigala yang dipercaya menculik ayahnya. Sedangkan Jack dan Will terkejut saat satu persatu anak buah Cavaldi terbunuh oleh pohon itu. Dan saat Angelica mencoba memanah serigala tersebut, si serigala malah mendekati Angelica, seolah-olah mereka saling kenal sebelumnya. Serigala itu berhasil kabur kembali. Sementara itu, Cavaldi yang sedang ketakutan melihat pohon hidup tiba-tiba dijatuhi mayat anak buahnya. Mereka kemudian kembali ke desa di mana Will masih tak percaya dan menganggap kalau semua ini adalah sebuah trik. Namun tidak bagi Jack yang percaya kalau semua ini ulah penyihir. Di saat itu juga Cavaldi datang dan menyalahkan mereka atas kematian anak buahnya. Di hari berikutnya, Cavaldi membawa Jack, Will, dan Angelica ke hadapan Jenderal Hovarin agar mereka dieksekusi. Di sana Jack menjelaskan kalau hutan Marbeden terkutuk, tapi Jenderal dan Cavaldi tak mempercayainya. Melihat Angelica hendak tewas, Jack pun mulai mengarang kalau apa yang terjadi di kota Marbeden adalah rencana rahasia pemberontak Jerman. Jenderal Hovarin yang terobsesi dengan politik pun akhirnya mengirim mereka kembali ke Marbeden untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi dengan syarat jika mereka gagal lagi atau mencoba melarikan diri, si jenderal akan membakar desa tersebut serta hutannya untuk mencari mereka. Singkat cerita, mereka kembali ke Marbeden dengan membawa banyak sekali perlengkapan. Mereka juga membawa Hitler dan Bones. Will berpikir untuk mencoba kabur, namun Jack punya ide lain. Ia pergi ke rumah Angelica dan menjelaskan tentang cerita sang ratu yang menggunakan mantra untuk hidup abadi, yang artinya si ratu masih ada di dalam menara. Sayangnya Will berpikir kalau Jack terlalu hidup di cerita dongeng dan membahas masa lalunya yang menukar sapi dengan kecubung ajaib. Hal itu pun membuat Jack sakit hati dan lari ke hutan. Angelica dan Will lalu mencoba mengejarnya, tapi Cavaldi tiba-tiba muncul dan berhasil menangkap Angelica. Sedangkan Will tetap mengejar Jack. Saat di hutan, Jack menguji katapelnya bersama Hitler dan Bones untuk mencoba memasuki menara tersebut. Sampai akhirnya Will datang menghentikan mereka, tapi Jack langsung memukulnya karena merasa kalau Will suka menghalanginya. Jack berkata sepanjang hidupnya mempelajari dongeng, lalu sekarang ia menemukan dongeng yang nyata dan yang ia butuhkan sekarang hanyalah dukungan dari saudaranya. Mendengar hal itu, Will akhirnya mengakui kesalahannya dan mau membantu Jack memasuki menara tersebut. Will lalu menyarankan agar tidak menggunakan katapel, melainkan menggunakan grapel dan kail untuk memanjat menara. Akan tetapi, Hiltzik dan Bones lari ketakutan dan kembali ke desa setelah melihat serangga mengelilingi mereka. Sementara itu, di desa gadis bernama Sasa terlihat sedang mengambil air dari sumur. Di saat itu, tiba-tiba di dalam embernya muncul seekor burung hitam yang mulai melempari lumpur ke arah wajah Sasa. Dan saat Sasa membersihkan wajahnya, mata, hidung, dan mulutnya tiba-tiba menghilang. Tak hanya itu, tumpukan lumpur juga keluar dari ember dan membentuk dirinya sebagai kue manusia jahe. Mendengar suara teriakan Sasa, semua warga pun heboh dan melempari manusia jahe, akan tetapi ia tetap kembali ke wujud semulanya. Manusia jahe itu juga semakin menjadi-jadi dengan merentangkan tangannya dan mengambil Sasa untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Sebelum akhirnya ia melarikan diri ke dalam sumur. Sementara itu, Jack berusaha memanjat menara sedangkan Will mengatur tali dari bawah. Dalam upayanya itu, Jack hampir saja jatuh karena talinya putus. Tapi untungnya ia berhasil berpegangan dan sampai di puncak menara. Ia lalu melihat dan mendapati ada 12 peti di sekeliling menara berurutan seperti jam. Jack kemudian masuk ke dalam menara melalui jendela dan menemukan beberapa barang seperti mahkota ratu, singgasananya, serta buku mantra yang menunjukkan bulan darah dengan 12 peti. Sementara itu, Will mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar. Ia kemudian mengambil seekor katak lalu menjilatinya dan meminta memandu ke rumah Angelica. Akan tetapi ia berubah pikiran setelah melihat Sasa yang muncul dari sebuah kubangan air kecil. Sasha. Bersama dengan itu, serigala tiba-tiba muncul dan berubah menjadi pemburu misterius.
Ia mengambil Sasha dan memasukkannya ke dalam peti. Dan setelah pemburu itu pergi, Will langsung membawa Sasha keluar. Akan tetapi si pemburu kembali muncul dan mulai menyerang dengan kapaknya yang mirip milik Wiro Sable. Di sisi lain, Jack merasa ngeri setelah melihat sang ratu yang membusuk di tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba si ratu bergerak yang akhirnya membuat Jack panik dan menabrak cermin besar di mana cermin itu menampilkan ratu yang masih muda. Dalam refleks cermin itu, si ratu memeluk Jack dan menjanjikan Jack apapun yang ia inginkan. Awalnya Jack hampir tertipu dengan rayuan si ratu, tapi tiba-tiba kaca itu pecah setelah dilempari batu oleh Will. Alhasil Jack pun kembali sadar dan langsung lompat keluar menggunakan rambut ratu yang sangat panjang lalu mendarat tepat menimpa si pemburu. Setelah mereka merebut kapak si pemburu, mereka kemudian mengikuti katak untuk kembali ke desa sambil membawa Sasha. Dalam perjalanannya, pohon-pohon terus mencoba menghentikan mereka. Tapi untungnya kapak ajaib si pemburu bekerja dengan baik karena bisa menakut-nakuti pohon tersebut. Jack dan Will lalu sampai di desa dan mencoba memperingati para warga tentang bahaya yang akan datang di mana nanti malam akan ada gerhana. Dan sang ratu membutuhkan satu gadis lagi untuk menyempurnakan mantranya. Jadi yang harus mereka lakukan adalah pergi dari tempat ini dan menyembunyikan anak-anak dari desa. Akan tetapi sebelum mereka berhasil bersembunyi, Jenderal Hovarin tiba-tiba muncul bersama pasukannya sambil membawa mayat Hislix dan Bones. Jenderal Hovarin lalu menangkap dua saudara itu karena menganggap Jack dan Will berbohong. Keduanya pun langsung dibawa ke hutan untuk diikat dan kemudian dibakar bersama dengan buku catatan milik Jack. Hovarin yang melihat hal itu pun mengira kalau ia sudah menang, namun tanpa ia sadari ternyata Angelica mengambil kapak ajaib yang terjatuh dan menggunakannya untuk menyelamatkan Jack dan Will. Dua saudara dan Angelica kemudian lari ke dalam hutan dan menemukan serigala yang berubah menjadi si pemburu. Disitulah Angelica menyadari kalau si pemburu itu adalah ayahnya yang sudah lama menghilang. Jadi guys, selama ini sang ayah dikendalikan oleh ratu yang menyuruhnya menculik gadis-gadis di desa Marbeden. Tapi si pemburu itu masih belum sadar dan malah menyerang Angelica. Alhasil dua saudara itu pun langsung menyerang balik si pemburu. Will lalu mencoba mengalihkan perhatiannya dengan api, sementara Jack meraih Angelica. Tapi di situ Angelica malah terjatuh ke dalam danau yang langsung dibekukan oleh si pemburu. Jack pun segera memecahkan danau es itu, tapi ia terlambat karena Angelica ini menjadi korban gadis ke-12. Alhasil ratu pun bangun dan menggunakan sihirnya untuk memadamkan api yang membakar hutan hingga menyebabkan angin kencang yang menakuti orang-orang. Begitu pula dengan Favarin yang mulai percaya sihir. Melihat prajuritnya yang ketakutan, ia pun menembaki mereka. Setelah api padam, Favarin tak melihat tubuh Jack maupun Will yang membuat Cavaldi mengira kalau ini adalah keajaiban. Sementara itu, Jack dan Will berlari menuju ke menara dan melihat si pemburu menempatkan Angelica di peti terakhir. Setelah pemburu itu pergi, Will dan Jack pun mencoba membuka peti itu, tapi tetap tidak berhasil. Sampai akhirnya Favarin dan Cavaldi muncul untuk membunuh dua saudara tersebut. Favarin lalu menyuruh Cavaldi untuk menembak mereka, tapi ia malah menolaknya. Karena tak menuruti perintah, Favarin pun menembak Cavaldi dan lanjut menembaki dua saudara tersebut. Tapi sebelum itu terjadi dahan pepohonan tiba-tiba mengikat kaki Favarin yang membuat Jack mengambil kesempatan itu untuk mendorong Favarin lalu kabur. Pelayan jenderal kemudian mencoba mengejar Jack, tapi Jack langsung melemparkan kapaknya dan berhasil membunuh si pelayan. Setelah itu, Jack mulai menyiapkan katapel, sedangkan Will melawan Favarin. Dalam perkelahian keduanya, Will menyalahkan api untuk membuat Favarin mundur dan langsung membunuhnya dengan besi. Favarin lalu tersungkur ke batu besar yang membuat batu itu jatuh menimpa katapel sehingga membuat Jack terlempar ke dalam jendela menara. Disitulah Jack melihat si ratu dan pemburu sedang mempersiapkan mantra terakhirnya. Jack kemudian mencoba menghentikan mereka, tapi ratu menggunakan sihirnya untuk menempelkannya ke dinding. Tak lama kemudian Will masuk naik ke menara
menggunakan rambut si ratu yang berserakan di mana-mana. Tetapi si ratu kembali menggunakan sihirnya untuk membuat dua bersaudara itu saling berkelahi sehingga menyebabkan Jack secara tak sengaja menikam Will. Si ratu lalu membebaskan Jack dari sihirnya, tapi ia mengendalikan Will untuk dijadikan pelayan barunya. Ia juga mengambil tusuk kondeh yang ada di dada pemburu dan menusukkannya ke Will untuk memintanya menyelesaikan mantra terakhirnya. Jack lalu dengan segera mengambil kembali kapaknya dan menghancurkan cermin besar. Hal itu ternyata menyebabkan sang ratu ikut hancur berkeping-keping. Dikarenakan si pemburu sudah sadar, ia pun mencoba menghancurkan sisa cermin dengan melompat dari menara dan kemudian disusul oleh Will. Kematian sang ratu membuat menara mulai runtuh. Jack lalu masuk ke dalam kasur tebal tepat saat menara runtuh ke tanah. Sementara itu, Cavaldi ternyata selamat dari tembakan sang jenderal karena sebelumnya ia memakai baju sirah. Ia lalu menyelamatkan Jack dan menunjukkan kalau Will telah tewas. Namun karena gerhana belum berakhir, Cavaldi pun memberitahu kepada Jack bagaimana caranya supaya semua ini bisa kembali ke semula, yaitu dengan ciuman cinta sejati. Jack pun bergegas ke peti Angelica lalu menciumnya dan berhasil membangunkannya lagi. Begitu pula dengan 11 gadis lainnya dan Will. Di hari berikutnya, mereka kembali ke desa bersama semua gadis yang diculik dan untuk merayakan itu, semua para warga dengan sukacita mengadakan pesta. Cavaldi juga berniat untuk mengembalikan buku catatan yang ia selamatkan dari api. Sedangkan dua bersaudara itu kini mulai mendiskusikan untuk mencari pekerjaan yang layak. Di tengah pesta perayaan, seekor burung hitam muncul sambil membawa pecahan cermin yang terdapat pantulan mata sang ratu dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus berusaha. Oke guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya.